Ya, iki langsung mawon de nama-nama niki didaftar mawon teng pangeran. Tane mlebu swarga. Karena benar-benar memalukan misalnya dipanggil profesor doktor ternyata masuk neraka itu. Ya apalagi membawa nama Islam kan ada Islamnya itu. Universitas Islam masa ketua yayasan terus rektornya masuk apa? Keren, nggak keren. Jadi ya ini rileks saja karena saya tidak bisa serius. Yang serius itu yang mikir-mikir yayasan itu. Saya itu berkali-kali sebetulnya itu bapak-bapak ibu-ibu sering dapat SK. Nah SK apa saja dari ormas maupun dari kementerian. Saya itu jarang terima bilang iya itu karena saya ini penganut ilmu hakiki. Penganut. Hanya penganut ilmu hakiki gini, kebenaran itu harus dilakukan siapa? Tapi kalau di yayasan modern itu kan nunggu dapat apa? Jadi jangan-jangan kalau ada orang tenggelam nunggu belum ada SK untuk nolong. Jadi belum ada surat tugas. Ya. Makanya banyak dosen yang nggak bisa ngajar di kampungnya karena nggak ada surat tugas. Jadi banyak rektor itu bisa aja hidup di satu kampung yang tetangganya itu goblok semua karena rektornya itu nggak mau ngajar karena nggak ada apa, nggak ada SK. Makanya saya itu termasuk orang yang yakin memang harus ada struktural, harus ada apa. Saya pernah diskusi sama rektor UI ini sama-sama pakai nama apa Islam. Saya bilang gini, saya pernah ditawarin Gus, semuanya sepakat jenengan mau dikasih dokter honoris causa. Saya bilang enggak usah. Saya satu takut masuk neraka, dua takut kalau pas gak punya uang. Masa dokter gak punya uang? Kan lucu itu. Tapi kalau Gus kan nggak apa-apa, wong Gus sekarang yang asli yang banyak, naturalisasi juga banyak. Mungkin yang palsu juga. Tapi saya suka semua, yang palsu, yang asli juga bagus. Sampai ada yang memalsukan kan berarti Gus itu keren. Ya biasa aja. Begini, saya cerita. Misalnya ada perempuan haid, ini ada ibu. Perempuan sedang menstruasi. Masa untuk ngerti haid harus daftar dulu di kampus. Nunggu sekian semester baru ada pelajaran itu. Berkanya kiai kampung kan langsung tanya. Kebetulan saya kiai Jawa Tengah ini cerita kultur Jawa Tengah. Anda kan di Jawa Timur ya. Silakan pakai adat apa Jawa. Yang makomnya sudah, kehormatannya sudah kayak nabi, keren. Gak tahu kalau ilmunya ada. Saya itu di pasar ini betul kisahnya. Saya di pasar ada ibu-ibu terus mau sowan. Siapa? Bahasa Jawa tuh. Ini sahabat saya kan ini. Ini anak lu sering keluar darah gini-gini. Tapi bahasa Jawa. Mohon tangkel tengkrik mau ndak tanya di sini. Itu enggak sopan tuh. Lebih enggak sopan kalau ke rumah saya ganggu saya. Ya terus di pasar itu tanya. Intinya dia punya bukti yang situasinya dan ini gimana? Bilang oh itu istifadah. Jadi head yang normal itu yang acuan keluar darah atas normal itu lebih terus saya ketemu kiai kebetulan tadi Jawa Timur komplain saya sedikit masyarakat gak bisa tutorial ya beda. Ini cerita ke ini kan lembaga akademik tolong hormati atas nama ilmu meskipun dengan tidak cocok saya juga gak berarti ini kan saya termasuk kiai yang independen. Imam Bukhari itu punya bab begini, babul futya fitorik, bab memberi fatwa di jalan. Jadi suatu saat ini ibu-ibu harus tahu di mana-mana ibu-ibu nggak pernah kalah. Itu Nabi aja kalau sama perempuan takut. Belum pernah Nabi itu dikomplain lagi, yang ada itu dikomplain perempuan. Jadi hukum Allah itu nggak pernah dibatalkan lagi. Yang pernah membatalkan itu ini sebelum ngaji tak kasih muka. Makanya nanti yang boleh tanya hanya bapak-bapak ibu-ibu lah. Karena bisa ngerubah hukum itu. Allah aja digugat itu. Tuhan itu digugat. Makanya di Quran ada surat Mujadilah. Yang benar itu bacanya Mujadilah. Yang
level A, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Itu karena ceritanya itu perempuan penggugat, imro'atun mujadilah. Itu nabi pertama yang digugat. Jadi dulu itu ada hukum dihar itu setingkat tolak. Nabi menjawab sama. Hukum Islam kok gini, hukum apa? Nanti engkau saya laporkan Tuhan. Nabi diancam gitu. Pertama ya Allah, qala allati yujadiluka. Di Bukhari itu ada babul futyah fitorik, bab tanya hukum dan difatwakan di jalan. Jadi Nabi itu ada konvoi mau haji, tidak mau. Nabi loh yang haji, tidak ada kuota. Nabi haji aja. Jiwa. Terus ada perempuan, kebetulan cantik. Ini penting kata cantik karena nanti yang jadi masalah ini karena cantik. Berarti dia cantik. Nabi dipegang saja kendali untanya. Ya Rasulullah, ini mau kafilah haji. Ya, wah sayang ibu saya sudah meninggal. Ada sebagian lagi tanya, bapak saya sudah meninggal. Itu dipegang di tengah jalan. Dan saya tahu, andaikan bapak saya masih hidup, beliau pasti apa perlu saya hajikan mengganti beliau. Ini awal-awal haji badal. Jadi yang tahu dalilnya saya yang nikmati travel. Karena travel. Makanya saya itu betul. Saya itu orang paling dihormati para travel karena kalau nggak tanya hukum tanya saya. Tapi saya tidak pernah dapat laporan labanya. Tapi saya itu orang yang makanya pantasnya saya itu masuk surga karena sudah benar. Ya kayak gini kan, yang nyari ilmunya saya, cari referensi Unisma yang tinggal make. Padahal yang nyari-nyari kan. Ya gitu nanti dipakai dalil kayak orang pinter gitu. Orang itu kan. Tapi udahlah saya ikhlas, saya tidak minta royalti kayak lagu-lagu itu. Ini gara-gara cantik, ini cerita bahwa dunia mulai dulu tidak ideal. Nabi pas itu tuh boncengin sepupunya, namanya Fadl bin Abbas. Ya kita tahu kan Muhammad bin Abdillah. Abdillah ini punya saudara namanya apa? Abbas. Yang diboncengkan Nabi namanya Fadl bin Abbas. Melihat terus sama perempuan tadi karena dia cantik. Terus perempuan ini juga melihat Fadl ganteng. Jadi mulai dulu entah atmosfer akademik atau atmosfer sosial tetap yang masalah itu yang mulai dulu fitnatur rijal ma'andisa dan sebaliknya terus. Walhasil tuh falau wa wajal Fadl, sebelum Nabi menjawab pertanyaan itu falau wa wajal Fadl. Wajahnya Fadl itu agak disingkirkan karena terlalu ditengokkan, dialihkan. Tapi bikin masalah baru, pamannya gak terima, abahnya gak terima. Abbas itu pamannya Nabi, berarti bapaknya Fadl. Lawaita ibna ammik, masa kamu sama sepupu kamu gitu. Jadi mulai dulu masalah. Ngadepi orang cantik ya masalah, ngadepi orang sentimen ya masalah, ngadepi kampus bayar ya masalah, gak bayar lebih masalah. Karena gak bisa hidup. Jadi dunia mulai dulu tempatnya masalah. Karena dari awal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebelum pertanyaan dijawab itu ada kasus-kasus kecil begini. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana ala abiki dainun akunti qadiyatahu. Kalau andekan bapak kamu punya hutang, apa kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, fadainu wa ahakku bil qada, utang haji bapak kamu harus kamu bayar. Itu Imam Bukhari itu tidak dibabkan di bab haji, dibabkan bahwa seorang mufti, seorang kiai itu boleh menfatwakan hukum di tengah jalan. Tapi saya kiai Jawa Tengah, Anda tidak harus niru karena Anda kiai Jawa Timur. Itu bisa masalah besar, itu dianggap tidak sopan santun. Tapi segampang itu Islam dikelola Nabi. Orang di jalan, Nabi loh, bukan sekedar rektor, Nabi. Sayyidul awalin wal akhirin. Ketemu di jalan, dicegat, ditanya, gak tersinggung. Nabi. Iya. Rektor takut ketua yayasan sekarang. Struktur zaman akhir itu repot. Rektor juga takut sama ketua yayasan. Takut betul loh, karena bisa tanda tangan itu ketua yayasan itu. Makanya saya ikut yang yayasan aja biar keren, rektornya takut. Ya itu satu ilmu. Itu kata Imam Bukhari babul futyah fitorik. Bab
memberi fatwa di jalan. Artinya begini, andaikan semuanya sistem kampus, kemudian perempuan ini ingin belajar tentang menstruasi atau tentang apa saja, masa nunggu sampai semesternya, nunggu kejuruannya, oh ini fakultas apa? Ketika dia tanya kebutuhan agamanya, tidak bisa, kamu kan fakultas teknis, masa tanya agama? Padahal fakultas teknis juga butuh agama. Makanya menurut saya Indonesia itu sudah bagus, ada struktural, ada apa? Kultural. Saya ini termasuk yang kultural, tapi kebetulan keramat jadi dipakai yang struktural seperti ini. Tapi saya itu kalau dapat SK entah jadi apa, biasanya tak saya abaikan. Bukan karena sombong atau menolak. Memang nggak boleh kalau dua-duanya kekuatan ini sama-sama di struktural saja atau sama-sama di kultural. Karena kalau struktural tadi, masa orang tanya kebutuhan Islamnya harus nunggu sekolah di situ, nunggu semesternya berapa baru bisa diskusi sama dosennya. Itu pun kalau fakultasnya agama, kalau enggak. Makanya saya mohon kiai-kiai kultural itu ya harus alim betul, terus rileks. Saya itu memang nggak nerima tamu, tapi saya punya ngaji rebonan yang kayak begini. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi biasanya laporannya sama, dimarahin istrinya. Laporannya sama. Jadi sahabat tuh gak berani tanya Nabi, perempuan enak saja, dipegang ke dalam Nabi. Ya Rasulullah saya mau tanya, Nabi berhenti. Nah kemudian di bab haji, ini dengerin, di bab haji dibabkan lagi. Babu hajil mar'ati anir rojuli, sehingga di bab badal itu boleh silang. Normalnya kan lelaki diganti lelaki, perempuan diganti perempuan, tapi di bab ini, di bab kaji apa? Badal, itu lelaki boleh diganti perempuan, karena kasusnya tadi adalah perempuan mengganti haji bapaknya. Terus nanti suatu saat dibabkan lagi oleh Imam Bukhari, babu niyabati hajil makdub. Jadi tidak harus mati. Jadi dulu orang Indonesia itu kadang benar-benar agak kacau. Bahasa kasarnya itu agak kurang ajar. Kacau sama kurang ajar ya beda tipis. Ada orang sudah sepuh, kaya, dia sudah agak setruk. Kalau haji langsung, apalagi pakai kuota apa plus, itu kan sampai berapa? Sekarang kalau langsung berapa? Berapa? 400. 500-an. Itu tahu tok apa melakukan ikut haji? Oh, nggak berani kan? Sekitar berapa? 500-an. Kalau kaji amanat, kaji badal berapa? Kalau 15. Lu itu kiainya itu saking kacaunya tadi. Udah biar mati aja nanti lebih murah. Itu kan ngawur betul, makanya saya bilang ngawur betul itu. Udah ini cerita nyata. Kebetulan terus kiai ini itu nyuwun sewu ya, ngajinya itu kayaknya detail saya. Jadi saya dengar keluarganya bilang itu, panggil kiainya suruh menghadap saya biar mutola'ah lagi, biar belajar lagi. Belajar sama saya ada di jurisma, kan ini hukum sudah jelimet itu. Tak panggil terus. Jangan nunggu mati. Kalau mau kaji amanat sekarang saja, mumpung masih hidup. Jadi beliau ikut niat, ikut mengalokasikan hartanya untuk haji. Kalau sudah mati itu hanya prosedur, harta warisannya nggak bisa diwaris sebelum menghajikan yang sempat berstatus apa mampu. Tak tunjukkan. Jadi sebenarnya kaji amanat itu dua, menghajikan yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu. Ya. Tapi di Indonesia yang terkenal tuh yang sudah meninggal, yang 15 juta tadi. Nah kalau langsung, kalau orang kaya kan mustateknya haji plus, berarti kan 500 juta. Mendingan sudah mati kan tinggal berapa tadi? 15. Udah itu dijawab itu anaknya senengnya Masya Allah, karena dari 500 menjadi 15. Oh, ngawur betul itu. Efisiensi 400. Ya efisiensi itu, efisiensi. Terus tak marahin loh. Enggak, jadi sebetulnya kaji amanat itu dua. Al-hajju anil mayyit, menghajikan yang sudah meninggal. Kedua itu anil makdub, kalau dalam saya disebut apa makdub, orangnya sudah tidak mampu apa haji. Nah, saya termasuk kiai yang ikut menggerakkan cara masif gimana kalau bisa itu mumpung masih hidup, sehingga ini ikut niat. So inovane dolai, mobilnya banyak untuk haji saya. Dia ikut intervensi, tapi kalau sudah meninggal mungkin dia. Jadi kalau sudah meninggal sebetulnya mayatnya itu tak dapat pahala, tanda tidak tahu saya.
Karena sebetulnya ini hanya untuk menghalalkan tirkah, menghalalkan warisannya. Bisa saja mayitnya jenis orang yang ketika hidup gak pernah berkomitmen haji. Mungkin nyun sewu karena abangan atau pengetahuan Islamnya rendah atau kebetulan gak jenis minat haji. Bagaimana dia dapat pahala haji sementara zaman hidup saya dia gak pernah kepikiran apa? Haji, padahal inamal amalu binniyat. Kalau dia sudah mati dan dihajikan keluarganya, sebetulnya haji ini hanya untuk menghalalkan tirkah tadi, pembagian apa? Waris. Makanya kalau yang seleranya belum haji atau gak ingin haji, ahli warisnya harus didik, ajarin bahwa sebagian harta itu milik Allah dan statusnya mustatik, supaya yang makdub tadi, yang stroke atau yang sakit ini ikut niat. Walhasil terus kiai tadi, wah, nak ngono kudu ngaji nah Gus. Maksudnya ojo disalami template banyak dia karena tadi efisiensi tadi. Oh itu dari berapa? 500 menjadi berapa? 15 juta berarti 485 ya. Itu kalau 5 jutanya aja disalamkan template itu sebagai upah fatwa bituan. Ya jadi saya mohon, maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Mengelola Islam kayak saya, yang saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan karena punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok, nidak itu bengok, manggil-manggil keras. Terus sama Allah ayat turun, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam enggak berani. Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah, assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya ada ganggu saya, anak saya ada, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga, makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa enggak, tahu. Kadang-kadang kiainya juga senang ditamoni lah, itu kan ya sudah nggak tahu, itu kan haknya, itu kan apa haknya. Nah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban, karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor ini kalau pas di luar kan jenengan milik kamu, kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu. Itu kan bisa masalah itu kan. Loh itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya itu. Itu di atas rektor itu. Umar. Oh itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar jedar itu. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok. Sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami. Ya makanya kalau rektor di rumah jangan ada yang main ke sana, itu wilayah-wilayah privat gitu. Bisa masalah besar itu, Pak. Apalagi pas dimarahin di video. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan itu. Jadi makanya saya bilang kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan tuh cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi.
Langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makannya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'ajabatu ajizatu. Dia ngelihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak nggak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak, kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa dihar karena beda sekali perspektifnya, beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan, saya ulang lagi, karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah, saya istri saya dihar gini. Yang matur pertama itu suaminya, namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat, sama ambil saja Aus bin Somit, nggak usah diteliti jadi disertasi itu nggak usah. Disertasi kok ilmunya copy paste. Nanti disertanya kata Gus Wak kacau itu, nggak ilmiah itu ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari kamu biaya pakai maktabah Samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya, pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu nggak mutu ya, datang. Ini cerita surat Mujadalah tadi kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah kalau dia itu kayak tolak. Iya. Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Awalnya itu cantik betul. Agak jorok orang. Agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana? Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak gak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala sababi, muda saya cantik saya dihabiskan oleh dia, maksudnya suaminya Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada dihar yang kayak tolak. Tadi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau saya laporkan Allah Ta'ala. Oh itu kalau gak perempuan gak bisa. Woi. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlain terus pulang di kamar dia sujud. Ya Allah, bilangin nabimu ini hukum apa? Bilangin nabimu ini hukum apa ya? Saya sudah tidak cantik, sudah tua. Kalau kejadian ini ketika saya masih cantik, nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilayya ja'u. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya, pasti langsung nikah apa lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan nggak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dihar itu tidak sama dengan apa? Tolak. Terus Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Khawlah. Gugat aja diterima. Nggak, supaya Pak Rektor ini hati-hati. Ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu. Ya sudah akhirnya itu kata Sayyidah Aisyah, saya tahu betul Nabi itu di sini, Khawlah di sana. Itu kalau nggak Nabi nggak tahu. Ternyata tadi Khawlah di kamarnya itu munajat betul. Makanya disebut qad sami Allah qaulal lati tujadil. Tujadiluka itu bukan diskusi, mujadalah itu ada ngawurnya. Bahasa Arab mujadalah itu beda. Mujadalah itu ada ngawurnya, ada kasarnya.
bukan tas tafti. Kalau tas tafti itu minta fatwa masih normal beretika. Tujadilu bukan tas tafti. Kalau tas tafti kan masih beretika. Mujadalah itu agak ya debat. Ya kembali ke tadi, berkahnya Indonesia itu ada struktural, ada kultural. Kalau struktural semua, masa orang tanya hukum nunggu semester berapa, nunggu ya pelajarannya harus gitu terus. Tapi yang kultural ya nyuwun sewu harus niru ya mirip-mirip saya tadi gitu, sehingga ada babul futya fitorik. Jangan yang kultural juga ikut struktural. Bisa jam sekian. Nah kalau misalnya yang tadi, yang kasus yang tanya saya tadi, kalau dia istikhadah kan sebetulnya hukumnya sama dengan perempuan apa suci. Coba kalau saya jawab besok aja ke rumah saya, berarti hari itu kan belum tahu hukumnya dia. Padahal hari itu dia sudah harus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Apalagi kalau di Unisma suruh daftar dulu, registrasi dulu. Iya, kebetulan kalau fakultasnya kedokteran misalnya, wah ini tidak bidang saya, coba ganti fakultas saja dulu. Bareng ganti fakultas keagamaan ternyata jurusannya dakwah, ini tidak bidang saya, ganti dulu syariat. Bisa panjang kan? Jadi sebenarnya kekayaan Indonesia seperti ini harus kita jaga. Makanya saya itu tidak menolak kalau dikasih dokter honoris causa, tapi yang bakatnya kayak saya tidak usah. Saya juga agak perlu, kalau seperti saya juga agak perlu jadi pengurus-pengurus struktural. Nanti jadi tadi nggak saling apa melengkapi. Tapi yang kultural pun harus tetap alim, jangan terus mentang-mentang kultural terus saya naik itu. Nah, problemnya di Indonesia yang kultural sendiri banyak yang sudah tidak mutolaah kayak tadi itu, yang haji plus tadi itu. Kata Kiai ya, Gus, gue ngurus rezeki wong. Kenapa? Jadi aku kadung disalami banyak karena tadi fatwa tadi. Nunggu mati lebih apa? Murah. Wah, kamu harus tobat gitu. Tobatnya gimana? Sebagian salam tempel kayak masjid separuh, tapi ku rodok dosa gede kan. Ternyata takut deh. Takut juga sama masuk neraka deh. Ya jadi ini mukadimah saja, tapi sebetulnya dulu itu Nabi ketika sugeng, ketika hidup itu ceria. Makanya sahabat kalau Nabi sudah di luar, di Sufah itu, sahabat juga cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita anak-anak tuh perempuan agak nakal itu. Dulu juga sebagian tidak akabiru sahabat itu kenal gini-gini, terus sahabat tertawa-tawa ngenang zaman jahiliyah. Terus Nabi tanya, kenapa mereka do tertawa? Ya sahabat kebanyakan, enggak yang akabiru sahabat. Oh itu Nabi ingat gini-gini. Itu kenangannya sahabat itu. Fayat haku mimma nathak. Nabi itu tertawa dari apa yang kita bisa bikin apa? Tertawa. Intinya ya ceria ya. Sehingga makanya Nabi itu kadang tanya hal-hal yang menurut etika Jawa itu enggak etis, tapi Nabi tanya. Ada orang namanya Handolah. Orang mati syahid harusnya kan enggak usah dimandikan. Ini Handolah ini mati syahid tapi malaikat sibuk memandikan. Nabi kan jengkel karena prosedurnya fikih kan enggak perlu dimandikan. Akhirnya ini gimana ini Alhamdulillah itu akhirnya melihat malaikat sibuk mandi kan, malaikat Nabi kan ini gimana ini malaikatnya ini fikihnya gimana kan harus. Akhirnya Nabi tanya istrinya, kenapa tadi suami kamu kok sibuk malaikat memandikan? Oh itu Nabi pas ada pengumuman perang tuh pas sama saya, terus beliau gak sempat mandi langsung lari. Akhirnya malaikat kan yang ribet itu kan. Saya nggak ngerti itu gimana dia dapat galon, dapat apa malaikat tadi juga nggak tahu ya. Malaikat nyari di mana itu nggak tahu. Tapi itu sampai si Handolah ini gelarnya apa? Ghusilul malaikah, mayit yang dimandikan. Sampai itu menjadi gelar kehormatan. Ya ini cerita yang kultural. Ada lagi sahabat yang dipanggil Nabi malah lari, dipanggil malah. Ini cerita orang Arab. Itu tanya, kenapa engkau lari saya panggil? Nabi, saya tadi pas sama istri saya, jadi saya masih junub. Kalau ketemu engkau saya malu karena saya belum suci, belum mandi besar. Terus kata Nabi, innal mu'min thahirun. Kalau sekedar ketemu ya enggak apa-apa, yang enggak boleh itu sholat. Kalau ketemu saya juga enggak apa-apa. Tidak mati panggil sama lari. Untung nggak ada sungai berantas, kalau cemplung repot. Artinya gini, dulu itu ini cerita ya, tanpa mengadili. Soalnya ini cerita tanpa mengadili.
Dulu belajar Islam itu ya gampang begitu. Ada kejadian gitu jadi hukum. Oh, orang junub itu tetap boleh ketemu kiai, ketemu nabi. Nggak harus daftar, nggak harus registrasi, terus nggak harus apa. Nah sekarang itu saya tadi bilang ke Pak Rektor, nggak boleh organisasi ini terlalu mengambil alih semua kebaikan. Harus ada yang apa? Kultural, baik NU, Muhammadiyah maupun apa. Karena ini yang bisa on time, yang bisa setiap apa? Saat, setiap waktu. Tapi ya tetap ada yang struktural nggak apa-apa. Tapi jangan mengganti fungsi yang kultural. Tapi yang kultural juga nggak usah ganti yang apa? Struktural. Makanya ini berkah betul ini saling menyadari, saling waras lah bahasa kasarnya itu saling. Karena selama ini kadang-kadang itu dipertentangkan. Padahal jelas kalau pertanyaan-pertanyaan di jalan atau apa yang struktural kan nggak bisa mewakili ini karena harus daftar dulu, fakultasnya harus ini, semesternya harus semester berapa baru mengkaji ini. Dah ya jelas ya. Nah, ini yang mulai ngaji ini tak baca ini nih. Nah, ini serius itu tak kasih referensi tadi. Nah, ini saya baca terjemahnya dulu. Ini kan di Syekh Nawawi itu wa yahdiyaka sirata mustaqimah kata Syekh Nawawi fi tablighir risalah wa iqamati alamatir riyasah. Fala yabqa may yaqdiru alal iqra alal kufri. Ya ini saya terjemah, ya terjemahnya dibaca sendiri jadi begini ya. Islam itu membawa kebenaran, tapi kebenaran ini kan masuk ke ruang publik. Ternyata benar saja tidak cukup karena benar itu bisa jadi objek cemoohan, objek eksploitasi dan sebagainya. Karena masuk ruang apa? Publik. Sebab itu Nabi itu butuh kemenangan. Karena beberapa aturan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak posisi menang. Dulu yang namanya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bisa apa? Orang yang membawa kebenaran kalau tidak posisi apa? Menang. Ka'bah bisa ditertibkan dari berhala-berhala itu karena Nabi posisi menang. Makanya kata Syekh Nawawi, menang itu penting, kata beliau, sampai menang itu penting untuk memaklumatkan, untuk apa, mengawal kebenaran, sehingga falayab ko mayak biru alal ikro alal kufri. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa maksa orang Islam itu kafir. Makanya saya minta kalau misalnya kampus-kampus Islam itu besar kayak Unisma, UII besar, kebesaran ini bukan untuk kita tapi untuk Islam, supaya nilai-nilai Islam diterapkan itu lazim saja, bukan hal yang harus diperjuangkan dengan harta dan jiwa, tapi satu apa, kelaziman. Jadi menang itu kalau di ilmu ini juga jadi berkah, karena beberapa kebenaran ini posisi kita harus apa, menang, karena masuk ruang apa, publik. Itu ada seorang yang cerita, dulu miskin terus kaya. Dia tuh ketika miskin jadi buruh, kebetulan majikannya non muslim, itu dia bingung usul prosedur untuk bikin waktu sholat. Setelah dia kaya punya pabrik, gampang kan? Udah kalau duhur jeda. Malah karena dia sosokan kiai yang nggak jamaah,